kekayaan yang luar biasa. Dia yang kaya jadi miskin supaya kita jadi kaya. Kayaknya di sini, berkelimpahan di sini, damai sejahtera, sukacita, pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani, hikmat, marifat di dalam sini. Kalau ininya kaya, luarnya luar biasa. Jadi pengelola yang rendah hati. Jadi apapun yang dititipkan sama Tuhan, kita menjadi pengelola yang hebat akhirnya. Karena kayanya di sini, bukan di luar kayanya. Semua yang ada di luar semua kok. 50 tahun lagi, mungkin 100 tahun lagi, rumah yang kita diami mungkin udah jadi gedung lain. Atau mungkin sudah jadi rumah yang lain. Atau mungkin sudah ditempati sama orang lain. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, itulah Engkau ya bagi Tuhan, bagi kami. Sebabnya Tuhan, hari ini kami tahu bahwa kami berdiri teguh di atas firman kebenaran. Dan seperti Paulus katakan, kami justru bermegah ketika ada masalah. Karena kami tahu Tuhan di pihak kami. Kami mengucap syukur ketika kami menatap masa depan. Karena walaupun kami nggak bisa lihat, kami selalu memiliki pengharapan. Dan bahkan jangkar pengharapan itu yang ada di dalam Kristus, itu adalah jangkar yang sangat-sangat kokoh. Dan tidak pernah membawa kekecewaan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Engkau hidup dan firman-Mu senantiasa hidup di dalam hidup kami. Kami sambut firman kebenaran, berbicara Tuhan, Roh Kudus yang meneduhkan, Roh Kudus yang menasehati bahkan menegur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Sebuah tahun yang indah, sebuah tahun yang luar biasa pastinya buat anak-anak Tuhan, karena setiap hari, setiap tahun itu adalah, kalau bagi saya setiap hari adalah hari kudus. Jangan pernah mengatakan hari Minggu hari kudus, tetapi besok hari kerja, besok hari kudus juga di kantor, besok hari kudus di tempat usaha, tetap setiap hari hari kudus. Nah, di dalam kehidupan ini biasanya masuk tahun yang baru, banyak orang membuat resolusi, banyak orang membuat komitmen yang baru, recommit myself misalnya. Banyak orang yang katakan bahwa komitmen di tahun lalu yang saya buat masih terhambat atau belum tuntas misalnya, atau memperbaharui sebuah komitmen. Makanya masukin tahun yang baru karena resolusi bertumpuk di mana-mana. Kalau ke gym pasti rame di bulan Januari. Ketika kita masuk ke Februari, bulan Maret kembali normal. Karena biasanya komitmen itu hebat cuma di awal aja, ya. Nah, ketika masuk ke dalam hidup ini, kita tahu bahwa Yesus mengatakan ini kepada Thomas, yang dia tahu beberapa saat setelah itu dia akan ragu tentang kehadiran atau kebangkitan Kristus. Dia katakan bahwa aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini sebuah kebenaran yang hakiki yang tidak bisa diputar balik. Jalan, kebenaran, dan hidup. Masalahnya adalah banyak orang tidak mau masuk ke jalan itu karena dia tidak bisa lihat ujungnya. Banyak orang yang harus lihat dulu baru percaya, dan banyak orang yang bahkan udah lihat juga nggak percaya juga sih, ada juga. Tapi banyak orang yang membutuhkan sebuah kepastian, baru dia mau komitmen. Dan itu yang membuat kehidupan ini menjadi sulit kalau kita tidak mengerti kebenaran ini. Di dalam sebuah tingkat level yang namanya iman, yang paling bawah itu adalah nggak lihat, nggak percaya. Itu lumrah. Tidak lihat, tidak percaya. Karena ketika masuk ke dalam sebuah jalan itu, di Yohanes dikatakan ketika masuk ke dalam jalan itu, pasti banyak kita yang berteriak, ujungnya mana Tuhan? Nggak kelihatan ujungnya. Dan dia selalu katakan, kamu berjalan bersama saya, di tengah jalan kamu akan menemui kebenaran. Setelah kamu menemui kebenaran, baru kamu akan menghidupi yang aku janjikan, aku membawa kehidupan yang berkelimpahan. Jangan dimutilasi itu ayat. Saya paling anti sama yang namanya Injil kemakmuran. Saya nggak pernah percaya gitu. Itu bagi saya sebuah penistaan akan firman Tuhan. Banyak ayat-ayat dimutilasi, kemudian dibagikan dalam sesuatu konteks yang sangat radikal. Dan itu melecehkan firman Tuhan. Jangan pernah membuka ayat-ayat seperti begitu dan kemudian kita kejar-kejar yang namanya harta, jabatan, status, ketenaran. Dan memang itu populer. Hal-hal yang klinik, ya. Hal-hal seperti begitu populer lah. Alhasil akhirnya jemaat lihat Tuhan sebagai sosok dewa dan bertransaksi dengan Tuhan akhirnya. Dan akhirnya ketika ada sebuah masalah nggak ada yang tahan banting akhirnya. Dan nggak bisa membuat komitmen akhirnya. Apalagi buat komitmen ke dalam sebuah jalan yang ujungnya nggak kelihatan. Gak kelihatan ujungnya, karena Tuhan bilang, ikuti jalanku, follow me. Udah gitu nanti kamu akan menemukan kebenaran. Setelah kamu menemukan kebenaran, kamu akan menghidupi kehidupan yang berkelimpahan. Kelimpahan itu selalu konotasi yang Yesus ajarkan di dalam sini. Kekayaan yang luar biasa, dia yang kaya jadi miskin supaya kita jadi kaya. Kayaknya di sini, berkelimpahan di sini, damai sejahtera, sukacita, pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani, hikmat, marifat, di dalam sini. Kalau ininya kaya, luarnya luar biasa, jadi pengelola yang rendah hati.
Jadi apapun yang dititipkan sama Tuhan, kita menjadi pengelola yang hebat akhirnya. Karena kayanya di sini, bukan di luar kayanya. Semua yang ada di luar semua kok. 50 tahun lagi, mungkin 100 tahun lagi, rumah yang kita diami, mungkin udah jadi gedung lain. Atau mungkin sudah jadi rumah yang lain. Atau mungkin sudah ditempati sama orang lain. Semuanya. Barang-barang yang kita punya, baju-baju mungkin sudah didonasikan kepada orang lain. Atau mungkin sudah rusak, gak pernah dipakai lagi. Hancur semuanya. Karena manusia datang ke bumi ini gak bawa apa-apa, pulang gak bawa apa-apa kok. Bahkan waktu kita hadir dalam dunia ini kita dimandikan, pulang pun dimandikan. Sama sekali gak bawa apa-apa. Jadi siapa kita kalau kita gak mau bergantung dan mau belajar dengan Allah Elohim pencipta langit dan bumi, yaitu pencipta hidup kita. Dan bahkan Alkitab katakan 70-80 tahun lebih daripada itu bonus kehidupan manusia. Hanya sejengkal dari sebuah ukuran kekekalan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, kita pasti sudah baca ayat-ayat di kitab Yesaya yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah penasihat ajaib. Dengan kata lain, Alkitab yang ditulis oleh Yesaya 600 tahun sebelum Yesus hadir, dan kemudian didengungkan lagi di Yohanes tentang apa yang Yesus dengungkan, itu jaraknya ratusan tahun. Dan itu semuanya bisa nyambung. Kenapa? Karena Alkitab kita ditulis walaupun dalam jangka waktu yang segitu lama, 1400-1500 tahun, oleh orang yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, dalam bahasa kultur yang berbeda-beda, semuanya nyambung. Kenapa? Karena sumbernya satu. Dan ketika dikatakan sama Yesaya, penasehat ajaib, ini sebenarnya didokumentasikan di Yohanes, dikatakan bahwa masuk ke dalam jalanku. Kalau kamu bingung, akulah penasehat ajaib. Kemudian engkau akan menemukan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kita akan menemukan bahwa Allah kita adalah Allah yang perkasa. Kita akan menemukan kebenaran bahwa Bapa kita adalah Bapa yang kekal. Dan di ujung daripada itu semuanya, kita hidup berkelimpahan di dalam damai. Kenapa? Karena Kristus adalah Raja Damai. Nyambung semuanya, korelasinya sangat tepat, sangat luar biasa. Bahkan ada ratusan nubuatan yang digenapi oleh satu pribadi, yaitu Yesus sendiri. Dan itu probabilitasnya hampir nggak mungkin. Kalau bicara sama orang statistik itu dibilang itu nggak masuk akal, Pak. Kalau itu bukan Tuhan nggak mungkin. Kalau kita bicara tentang ilmu probabilitas, tidak mungkin, Pak. Dan itu digenapi semuanya. Dan itu sebabnya ketika kita belajar sebuah komitmen, masuk ke dalam tahun yang baru, berkomitmen mau lebih baik lagi dan lain sebagainya, nggak bisa hanya diumbar di mulut. Karena orang kalau komitmen itu paling gampang berkomitmen di depan mimbar misalnya. Dengan suami atau istri waktu lagi nikah gitu ya. Saya akan berikan yang terbaik dan lain sebagainya. Coba tanya orang HRD deh. Ketika hiring orang misalnya. Pasti mereka akan janjinya begitu. Saya akan berikan yang terbaik Pak, Bu. Tetapi nanti dengan berjalannya waktu, komitmen yang diumbar di mulut itu, semuanya akhirnya gugur satu-satu. Karena apa? Karena tidak mengerti yang namanya dasar daripada komitmen. Yang saya katakan tadi, tidak lihat, tidak percaya. Seperti Raja Ahaz. Kata Immanuel pertama kali yang dikeluarkan itu diberikan sama Yesaya kepada Raja Ahaz. Karena dia dikepung sama kerajaan-kerajaan lain. Dia adalah raja daripada kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Dia nggak lihat Tuhan. Dia lihat pertolongan dari Raja Asyur. Raja Asyur menawarkan pertolongan sama dia. Dia bilang, ini yang saya bisa lihat, ini udah pasti-pasti aja deh gitu. Yesaya datang, bilang gini, Raja, Tuhan mau dan siap untuk menolong Anda. Bahkan Tuhan yang mau menolong Anda ratusan tahun setelah ini, dia akan menjelma menjadi manusia. Hadir lewat seorang perawan, the virgin. Dan namanya disebut Immanuel, artinya Allah beserta denganmu. Itu kata Immanuel pertama kali didokumentasikan di Yesaya 7 ayat 14. Ayo Raja, percaya dong sama dia, gak mau. Akhirnya apa? Gak lihat, gak percaya. Akhirnya apa? Dijajah secara ekonomi sama kerajaan Asyur. Bahkan anaknya Hizkia, itu hampir hancur negaranya. Karena dikepung sama kerajaan Asyur, karena nggak puas. Raja Asyur nggak puas, cuman sekedar menjajah secara ekonomi. Mereka mau mengambil kerajaannya. Puji Tuhan, itu kisah yang lain lagi. Nanti kita khotbahin tentang itu. Itu kisah yang luar biasa. Itu karena ada perjanjian kudus dengan Daud, makanya Tuhan luputkan kerajaannya Hizkia, anak daripada Ahaz. Tidak lihat, tidak percaya. Kemudian level yang di atasnya lagi, udah lihat, tapi tetap juga nggak percaya. Penjaga kubur Yesus menyaksikan sendiri, mereka begitu gemetaran karena mereka menyaksikan sendiri prosesi kebangkitan daripada Kristus. Mereka kasih tahu sama mahkamah agama. Mahkamah agama bilang apa? Bilang aja sama semua orang bahwa jenazahnya dicuri sama murid-muridnya. Akhirnya menjadi kebohongan sampai hari ini. Udah lihat, gak percaya. Makanya waktu dia akhirnya bicara sama Thomas, dia bilang begini, level yang ketiga, yang berikutnya. Karena kamu udah lihat saya, makanya kamu percaya. Lihat, percaya. Gak lihat, gak percaya. Udah lihat, gak percaya. Sekarang, udah lihat, sekarang naik level deh, percaya. Baru percaya. Yesus bilang begini, berbahagialah. Itu bahasa aslinya makarios.
Diberkatilah orang yang tidak melihat namun percaya. Siapa? Saudara dan saya. Kita ada di level itu, dan Kristus mau kita di level itu. Tidak lihat namun percaya. Makanya dia katakan iman yang sebesar ini gak pernah aku dapatkan ketika perwira Romawi datang kepada dia. Bilang gini, Tuhan Yesus, tolong hambaku sakit. Tolong sembuhkan dia. Yesus bilang apa? Oke deh, aku hadir. I will be there physically. I will present myself. I will physically be there, bahasa aslinya. Saya akan hadir. Tahu dia bilang apa? Gak usah, jangan. Aku gak layak, jangan. Sebutkan aja firman-Mu dan itu akan menyembuhkan hambaku. Gak usah hadir Tuhan. Firman-Mu cukup untuk menyembuhkan aku. Makanya di Amsal dikatakan, arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu. Bangkitkan imanmu karena itu sumber daripada kehidupan dan kesembuhan. Dan Yesus katakan terjadilah sesuai dengan imanmu. Tidak lihat dan percaya. Itu sebabnya dasar daripada komitmen. Kalau kita mau berkomitmen, kalau vertikalnya beres, horizontalnya beres. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, dasar daripada komitmen, itu adalah sebuah kisah yang selalu menggugah hati saya. Dan setiap kali komitmen saya tergoncang, saya selalu buka ayat ini. Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17 dan 18 mengatakan begini. Ini adalah kisah tentang Hanaya, Misael, dan Azaria. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mungkin nama itu yang lebih kita kenal. Ketika mereka diperhadapkan dengan tungku api. Dan mereka harus menyembah dewa atau patung yang didirikan sama Raja Nebukadnezar. Dan ini hukumannya betul-betul mengerikan. Hukuman mati, dibakar hidup-hidup. Bapak Ibu, sekarang hukuman mati atau capital punishment itu, kalau di Indonesia, regu tembak harus tembak bagian kanan sini, bagian kiri dari dada kita. Supaya apa? Menembus jantung dalam sepersekian detik mati. Manusiawi lah. Di Amerika lethal injection, seperti dibius mati. Ini dibakar hidup-hidup, kalau nggak nyembah patung yang didirikan sama Raja Nebukadnezar. Ya. Dikatakan begini di Daniel pasal yang ketiga ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja, sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu yang Raja. Sanggupkah Tuhan mereka? Sangat sanggup. Tuhan kita sangat sanggup. Yang menggugah hati saya adalah kalimat berikut ini yang mereka katakan. Tetapi seandainya tidak. Tetapi seandainya tidak terjadi sesuai dengan keinginan saya. Karena Tuhan yang berdaulat, Dia maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dengan kata lain, apapun boleh terjadi, aku akan tetap komit dan taat kepada Tuhanku. Titik. Itu artinya, dasar daripada komitmen adalah tidak memberikan syarat dan kondisi kepada Tuhan. Kalau kita bisa belajar, dan kita terus masuk ke dalam ranah itu, pengertian dan menghidupi ini, vertikalnya beres, horizontalnya beres. Tadi kita nyanyi pujian, pikul salib. Betul, mau pikul salib. Pikul salib itu artinya stauros, mati. Orang mati itu nggak bisa tersinggung. Orang yang ada di dalam peti jenazah, mau diapa-apain juga nggak bisa tersinggung. Mati soalnya. Dia nggak bisa marah, dia nggak bisa, udah mati. Itu arti stauros sebenarnya. Pikul salib itu begitu, kita mematikan daging tiap hari. Berarti apa? Sampah-sampah kehidupan itu di detox tiap hari. Tiap hari dengan apa? Dengan kebenaran firman. Yang kita sudah pernah bahas juga di tempat ini. Firman-firman itu akhirnya tidak lagi jadi kebodohan. Karena firman itu bertentangan dengan nilai kehidupan hari ini. Nilai kehidupan dunia. Akhirnya firman tidak lagi jadi kebodohan. Karena itu yang ditegur sama Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena kamu gak bertumbuh, akhirnya firman kebenaran jadi kebodohan bagi kamu. Makanya aku gak bisa share hal-hal yang lebih dahsyat karena kamu masih minum susu. Dia bilang begitu. Itu sebabnya ketika ada ibadah ucapan syukur di rumah kami beberapa tahun yang lalu, salah satu dari adik saya kena serangan jantung. Dan dia sempat hilang di ruang UGD 2 menit. Terjadilah code blue dan resusitasi terjadi. Dia nafasnya kembali langsung segera dimasukkan ke dalam ruang tindakan, dipasangin ring 2. Dalam 1 minggu puji Tuhan selesai semuanya, dia keluar, dia pulang, dia selamat, dia aman. Terjadilah ibadah ucapan syukur di rumah. Dan setelah selesai ibadah ucapan syukur, semua mengatakan Tuhan baik. Setelah semua pulang, saya ingatkan keluarga saya bilang gini, guys, Tuhan betul baik. Tapi kalau sampai minggu lalu, adik kita yang tersayang ini dipanggil pulang Tuhan tetap baik. Tuhan selalu baik.
Itu yang Sadrak Mesak katakan. Kami tahu Tuhan kami sanggup. Tetapi seandainya tidak terjadi sama keinginan saya, dia tetap baik. Aku tetap akan komit sama dia. Itu adalah orang yang mengerti bahwa jangkar kehidupannya itu ada di sebuah batu karang yang teguh, yang tidak akan goyah. Itu sebabnya kalimat ini keluar. Itu sebabnya sebuah kalimat yang bagi saya ini kalimat yang sangat radikal. Mereka mana tahu waktu mereka masuk tungku api mereka akan diselamatkan. Kita kalau ikutan di sekolah minggu, kita besar di sekolah minggu, kita udah tervisualisasi lah kisah ini. Karena kita udah tahu mereka akan masuk tungku api, nanti ada malaikat Tuhan di situ. Dan tidak ada sehelai dari jubah mereka yang terbakar. Kita udah tahu ujung ceritanya, mereka mana tahu. Dan yang mereka lihat di depan mata mereka adalah prajurit yang memanaskan tungku itu mati di depan tungkunya. Saya kalau nggak kuat-kuat iman, kalau saya ada salah satu dari mereka, mungkin saya akan bilang sama teman-teman saya, guys, yang bener aja loh, udah kita nyembah aja deh. Nanti abis itu kita minta ampun sama Tuhan, go ogah bakar hidup-hidup. Mereka nggak peduli. Mereka bilang, so be it is what it is, so be it. Nggak peduli. Itu adalah sebuah komitmen yang tidak ada syarat bagi Tuhan. Teman saya baru menyiapkan ibadah di hari Sabtu. Baru nikah. Anaknya masih kecil. Baru pulang dari gereja menyiapkan ibadah buat hari Minggu. Beres-beres di gedung gereja. Pulang ke rumah, gas meledak di rumah. Mereka tiga-tiganya luka bakar. Istrinya meninggal bahkan. Hari ini kalau ketemu saya dia bilang apa? Tuhan baik, Bill. Sampai kapanpun Tuhan baik, saya nangis di depan dia. Sampai kapanpun Bill, Tuhan baik. Hidup ini gak mudah. Dan ketika kita nggak bilang sama diri kita, nggak belajar tentang komitmen ini, gugur iman kita. Gugur. Itu sebabnya level yang paling tinggi Tuhan bilang apa? Kamu nggak lihat namun kamu percaya. Itu rewardnya luar biasa. Dan itu sebabnya membawa kemerdekaan dalam hidup kita. Banyak orang nggak mau jalan kebenaran dan hidup, nggak mau karena nggak bisa lihat. Gue nggak mau komit sesuatu yang gue nggak bisa lihat, nggak ada kepastian. Itu sebabnya jalan kebenaran dan hidup dibalik sama manusia. Aku mau hidup sesuai dengan keinginanku. Nanti aku akan benarkan apa yang aku hidupi dan aku cari jalannya sendiri. Itu sebabnya negara Amerika kayak begitu. Saya udah berulang kali kasih tahu itu. Saya tinggal di sana 13 tahun, saya menyaksikan negara yang sangat-sangat cinta sama Tuhan di awalnya. Bahkan deklarasi independen mereka ditulis di atas firman Tuhan. Tiba-tiba mereka bilang apa? Nggak mau, kita mau jalan-jalannya sendiri, kita mau hidup caranya kita sendiri. Kita mau hak asasi manusia, human rights, selalu ngomongnya begitu. Kita mau perkawinan sesama jenis, kita mau aborsi. Bahkan sekarang mereka katakan, kita mau jangan dilarang-larang ya, jangan kasih tahu kita mau pilih gender seperti apa. Biarin dong anak kecil kalau dia, misalnya dia pria lahirnya, tapi dia mau memilih jadi wanita, biarin aja, kan human rights. Dan semua kehidupan ini yang saya pilih, tolong benarkan. Mereka datang ke Kongres. Yang bodohnya dibenarkan juga akhirnya, dijadikanlah undang-undang. Terus baru mereka cari jalannya. Bejat negaranya udah. Dibalik. Jalan kebenaran dan hidup. Dibalik. Hidup, kebenaran, baru cari jalannya. Karena mau kepastian. Makanya susah orang Kristen untuk komit akhirnya. Kalau nggak ngerti itu. Makanya berulang kali saya katakan, jangan jadi orang agama Kristen. Jadi orang Kristen. Orang Kristen berarti pengikut Kristus. Ngerti hati Tuhan. Jangan ajak orang pelayanan sebelum jelaskan isi hati Tuhan sama dia. Jangan latah, pelayanan dong. Terus kita tuduh-tuduh tuh orang. Kenalin dulu isi hati Tuhan sama dia. Nanti dia punya kerinduan sendiri pelayanan. Kenalin dulu, kasih tahu sama dia, ini loh, kamu tuh harus jadi pengikut Kristus. Ajarkan anak-anak kita hatinya Tuhan. Kasih tunjuk sama mereka hatinya Tuhan lewat hidup kita. Baru kita membangun generasi yang luar biasa. Estafet loh. Kita lagi lari estafet nih sama anak-anak kita. Ya, orang tua yang hadir. Dan lari estafet itu, ya, 4 pelari misalnya, ya, relay, itu mereka hanya punya 20 meter untuk memberikan baton itu kepada teman di depannya. Lebih dari 20 meter nggak dikasih baton itu, diskualifikasi 4-4-nya. Kita nggak punya banyak waktu loh kasih baton kebenaran itu kepada anak-anak kita. Nggak bisa cuman sekedar ngomong, tunjukkan, alami hati Tuhan, hidupi hati Tuhan itu dalam hidup ini, mereka akan lihat transformasi terjadi di dalam keluarga karena komit. Nah, komitmen yang berikutnya adalah, ya, setiap kali kita komitmen, selalu yang kedua ini adalah orang-orang itu pasti komitmennya jago di awal. Kenapa? Karena orang-orang pada suka yang namanya kasih mula-mula. Siapa yang pernah jatuh cinta? Coba angkat tangan sama-sama saya, 1, 2, 3. Oh Tuhan, ampuni mereka yang gak angkat tangan. Pembohong. Kesempatan kedua, karena Tuhan selalu memberikan kesempatan. 1, 2, 3. Yuk angkat tangan sama-sama saya, pernah jatuh cinta?
Puji Tuhan, masih ada yang belum mengatakan juga, berarti Anda tidak normal ya. Jatuh cinta jarak jauh juga bisa lagi. Tanya tuh istri saya, dia pernah jatuh cinta jarak jauh. Itu cowok botak ganteng banget ya. Jatuh cinta jarak jauh, ya kan? Oke. Kasih mula-mula selalu ada yang namanya, yang kita hidupi ya, tanpa kita sadari ya. Selalu ada yang namanya prioritas, intensitas, kualitas. Selalu begitu. Di dalam kasih mula-mula, di dalam sebuah komitmen, makanya kenapa gym rame bulan Januari. Karena prioritas, intensitas, dan kualitasnya dijaga di bulan Januari. Di bulan Februari lupa. Makanya kalau orang terus jaga prioritas, intensitas, dan kualitas, itu sama dengan konsisten. Orang yang konsisten jarang. Orang yang konsisten dicari orang lain, dimintai pendapat, karena konsisten. Orang yang konsisten gak usah banyak ngomong, hidupnya jadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Konsisten. Orang yang konsisten adalah orang yang sedang berkhotbah tanpa kata-kata. Makanya dulu waktu saya ngapelin sekarang jadi istri saya, dia bilang, kamu kan sibuk, kok bisa datang terus ke sini? Prioritas. Sesibuk-sibuknya kamu kan prioritas, karena jatuh cinta. Jadi ya, yang lagi dideket-deketin atau lagi PDKT, kalau orang itu nggak pernah nongol, nggak pernah WhatsApp, nggak pernah dibalik, goodbye aja. Jangan nanya kenapa ya dia begini, dia udah nggak minat berarti udah jangan nanya sama temennya kenapa sih dia gitu, kenapa sih baperan langsung. Udah dia nggak suka berarti. Kalau dia suka sama kita, prioritas kitanya kok. Udah gitu bukan sekedar saya nyamperin pacar saya waktu itu. Intens. Bukan cuma sekali, tiap hari kalau bisa. Udah gitu kalau ngobrol kualitas, HP ditaruh. Makanya ya, kalau lagi di food court atau di restoran, lihat ada dua sejoli yang HP-nya ditaruh ngomongnya begini, berarti lagi pacaran. Tapi ketika lihat ada satu pasangan, dua-duanya pegang HP, itu udah 15 tahun kawin. Hah? Ya, terserah lu lah, itu ya, terserah ya. Ya. Ya lu pesen aja, udah jangan ribet deh gitu. Kenapa? Nggak jaga prioritas, intensitas, kualitas. Saya masuk mobil Grab-nya satu hari. Ada kalung salib. Saya shalom dong langsung. Shalom Pak, shalom Pak, gitu kan. Baru ngobrol-ngobrol gitu. Wah, ini orang gereja nih. Tiba-tiba telepon berdering, diangkat teleponnya. Iya. Udah jangan telepon-telepon, gue lagi sama penumpang, ribet banget sih lo. Truk ditaruh teleponnya. Siapa tuh Mas? Istri saya. Ya ampun. Galak banget. Emang waktu masih pacaran masnya ngomong gitu sama istrinya? Oh enggak lah Pak, kalau gitu kan nggak dapet sama dia. Lu kurang ajar dia. Udah lo kawin berapa tahun jadi gitu ngomongnya, udah gue lo lagi. Aduh. Makanya ya orang Kristen baru cinta sama Tuhan, diajak ngopi juga susah. Bro, ngopi-ngopi Senin bisa nggak? Nggak bisa, gue udah kelompok sel. Senin kelompok sel, iya. Selasa nggak bisa, kelompok sel kedua. Buset banyak banget sih. Iya, gue datengin semuanya. Rabu nggak bisa, ibadah tengah minggu, buset. Kamis nggak bisa, kelompok sel ketiga, banyak banget kelompok selnya. Iya, semua rumah gue datengin, makan gratis soalnya, kurang ajar. Jumat nggak bisa dong, Jumat PW. Gue latihan musik mana anak grup musik. Sabtu deh nggak bisa, youth. Lu kan udah tua. Lu jangan salah, semua lapisan masyarakat di dalam gereja gue ikutin ibadahnya. Kaum ibu gue datang, youth gue datang, bahkan sekali-sekali sekolah minggu gue datang. Karena gue rindu bro. Minggu, ya elah lu kagak tahu gue jemaatnya Pak Konrad. Dari pagi sampai malam bro ibadah. Robinson lah, Plaza Indonesia, Sentul, gue datengin semuanya tuh. Gue bahkan lagi minta sama Om Konrad, kalau bisa gue minta kunci gereja deh, gue tidur di gereja. Gue cinta sama Tuhan dulu, jangan ngajak-ngajak duniawi deh. Ngopi-ngopi tuh duniawi, lu minum air perjamuan sana. Rohani dikit kenapa? Orang-orang kayak gitu ya, tungguin aja 6 bulan lagi, tanyain. Ngopi bisa nggak? Ya bisa lah, gue fleksibel sekarang. Kata bukannya lu sibuk di gereja? Udah kebanyakan. Saya nggak bilang kita harus ke gereja tiap hari, enggak. Cuman maksudnya ini orang-orang kayak begini luntur lama-lama. Makanya kalau kita jaga prioritas, intensitas, dan kualitas, kita didapati konsisten. Makanya jemaat di Efesus, ya kita mudah-mudahan November udah bisa berangkat. Nih kita mau ada kunjungan ke 7 gereja di Turki. Salah satunya Efesus. Ditegur sama Tuhan lewat Yohanes. Kenapa? Meninggalkan kasih mula-mula. Meninggalkan kasih mula-mula. Karena kasih mula-mula itu dahsyat. Makanya komitmen itu dibangun di atas itu. Setelah tidak memberikan syarat, kemudian dibangun di atas kasih mula-mula. Makanya dia bilang, jaga dong kasih mula-mula. Kembali kepada kasih mula-mulamu. Jadi, suami istri, pasangan-pasangan, coba ingat lagi hari-hari pertama. Balik ke situ, cara ngomongnya. Ya, saya masih telepon-teleponan nggak sama istri saya? Masih. Kadang-kadang sampai bingung mau ngomong apa.
sayang, iya. Terus diam. Karena semua udah diomongin. Iya, oke deh, ya bye, udah cuman gitu doang. Saya juga bingung mesti ngomongin apa. Ya, jaga kasih mula-mula. Yang ketiga, semua komitmen pasti diuji, nggak mungkin nggak? Nggak mungkin nggak? Ini perbedaan antara ujian dan cobaan. Kalau lihat sebuah masalah, lihat dari porsi yang namanya ujian. Ujian itu mengeluarkan kelemahan kita dan memakai kelemahan itu untuk membuat kita lebih baik. Kalau lihat dari sisi cobaan, cobaan itu mengeluarkan juga kelemahan kita dan memakai kelemahan itu untuk menghancurkan kita. Jadi kalau udah tahu dari dalam tekanan kita ini sensitif, suka marah dan lain sebagainya, harusnya kita paham, oh ya, gue kalau dalam tekanan, gue ini cepat marah. Kita menggunakan itu, kita pakem itu, kita tahu itu, dan kemudian kita gunakan kelemahan itu untuk selanjutnya kita tidak begitu lagi. Makanya namanya ujian matematika. Ketika hasil dapat, kita langsung begini, oh iya nomor 2 gue salah ya, gue nggak belajar nih formulanya. Kita langsung belajar lagi toh, ketika diuji lagi bisa nggak? Bisa. Makanya namanya ujian matematika. Mengeluarkan kelemahan kita, dan memakai kelemahan itu untuk membuat kita lebih baik, lebih baik, lebih baik besok-besoknya. Namanya makanya ujian matematika, bukan cobaan matematika. Anak-anak siap-siap, besok akan ada cobaan matematika. Di akhir tahun ini, Departemen PDANK sudah merubah menjadi cobaan nasional, bukan ujian. Ujian nasional namanya. Ya. Nah, kita baca dulu deh. Coba lihat ya. Malaiki pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Malaiki pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Di dalam setiap kali ujian, itu kita sedang dimurnikan seperti emas dan perak. Itu sebabnya seorang ibu nanya sama tukang perak, Mas, waktu peraknya lagi dimurnikan, ditaruh di mana peraknya? Di api lah. Roh Kudus bicara sama dia, nggak enak kan kalau lagi diuji? Seperti dibakar-bakar di api. Iya Tuhan, gak enak banget. Dia tanya, Mas, waktu Mas lagi memurnikan perak, Mas posisi di mana? Saya gak kemana-mana, saya pegangin pakai tongkat yang panjang. Tuhan bicara lagi, aku juga gak pernah kemana-mana. Aku selalu mendampingi dirimu. Pertanyaan yang terakhir, kapan Mas tahu peraknya selesai dimurnikan? Gampang, kalau saya bisa bercermin di perak itu. Saya bisa melihat diri saya, selesai pemurniannya. Roh Kudus bicara lagi sama dia. Ketika aku memandang dirimu dan aku melihat karakter Kristus ada di dalammu. Seolah-olah seperti aku bercermin kalau aku memandang dirimu. Selesai prosesnya. Naik dimensinya, naik tanggung jawabnya. Karena semata-mata ketika ada ujian, Tuhan itu sedang mengeluarkan, sedang memoles kita. Karena kita ini sudah ya diciptakan segambar dan serupa. Seringkali kita lupa, seringkali tertutup sama ketidakpercayaan diri kita, seringkali tertutup sama identitas yang terdistorsi sama iblis. Itu sebabnya ada ujian. Supaya ketika dipoles, ketika itu semuanya keluar, aslinya keluar identitasnya segambar dan serupa. Seperti dia. Makanya orang yang betul-betul taat di dalam sebuah ujian, keluarnya cemerlang, keluarnya emas. Gitu loh. Makanya saya selalu katakan dan saya selalu ingatkan teman-teman saya yang selalu datang kepada saya bilang ini, Bill, lu terima mujizat kesembuhan dari kanker 2019. Bukan. Mujizatnya adalah gua, istri gua, dan kedua anak gua diubahin Tuhan. Kesembuhannya bonus. Karena kesembuhan Tuhan tinggal balikin tangan. Tapi yang namanya sebuah perubahan karakter memerlukan respon daripada kita. Kita mau cemerlang, kita mau seperti emas, membutuhkan respon daripada kita. Ya, itu sebabnya ketika misalnya nih ya, misalnya saya ngajak teman saya, misalnya gini, Tuhan berdiri di depan sini deh. Terus dia mau ngajakin kita pergi ke Singapura. Yang pertama naik pesawat 1 jam, 1,5 jam. Yang kedua diajak jalan kaki. Coba pilih yang mana? Jalan kaki 1 bulan baru nyampe. Bapak Ibu pilih yang mana? Pesawat lah ya pasti ya. Ngapain sih Tuhan jalan kaki ya kan? Nah misalnya saya sama teman saya nih ya, sama teman saya sebutlah namanya Yosi misalnya ya. Saya sama teman saya nih, saya nggak kenal nih mana orang misalnya ya. Sebutlah namanya Yosi. Dia duduk di samping saya di pesawat, kita kenalan nih di pesawat. Kayaknya pernah lihat deh gitu ya. Di EGB Viva ya gitu, kenalan gitu ya, kepotong sama tidur, kepotong sama makan, sampai Singapura paling-paling cuma apa? Nanti kalau ketemu di Jakarta, kalau Jakarta kontak-kontak ya gitu. Udah gitu udah tukar-tukaran nomor-nomor telepon, udah bye. Satu hari saya ketemu sama dia di Plaza Indonesia misalnya, sama istri saya. Yos, ingat gak Billy botak Garuda Singapura? Oh iya, apa kabar gitu. Ketemu ngobrol pisah. Habis pisah, saya bilang apa sama istri saya? Itu Yosi, aku pernah duduk barengan sama dia di pesawat pas ke Singapura, aku kenal sama dia. Betul? Statusnya apa? Kenal. Sekarang bayangin, kalau saya jalan kaki sama dia, bawa ransel. Ya, budget travel ya, karena nggak punya uang banyak, jadi nggak masuk hotel. Pakainya tenda. Taruh tenda, bekal, segala macam, pakai ransel jalan. Melipir tuh di tol sampai Merak sana tuh. Jalan kaki sampai Merak, naik ferry, Lampung, Pekanbaru, nyebrangin pulau-pulau sampai Singapura sebulan. Di hari yang pertama, waktu saya jalan sama dia, saya juga mungkin baru kenalan juga di hari pertama kan. Setelah di hari kedua kan nggak mungkin kenalan lagi. Siapa namanya kemarin? Maaf,
Karena gue botak jadi menguap nih memori-memori. Nggak mungkin karena udah 24 jam bareng-bareng kan. Akhirnya apa? Di hari kedua, hari ketiga, hari keempat, suka dan duka kita lewatin sama-sama. Indomie tinggal satu makan berdua. Buka tenda, lama-lama kita tahu yang ngoroknya paling keras yang mana. Ya kan? Lewatin banjir panas sama-sama. Akhirnya kita mulai berkisah nih, mulai cerita tentang masa lalu, pergumulan hari ini, dan harapan masa depan. Setelah 1 bulan kita sama-sama dan sampai ke Singapura, waktu saya balik ke sini, saya nggak mungkin kenalin dia itu kepada Bapak Ibu hanya sebagai kenalan saya, nggak mungkin. Saya akan bilang apa? Bapak Ibu, saya punya sahabat baru, namanya Yosi. Tuhan nggak akan ajak kita naik pesawat. Dia akan ajak kita jalan kaki sama dia. Di jalan kaki itu kita akan berteriak, lembah kekelaman Tuhan. Tuhan bilang apa? Tenang, kan jalan sama saya. Setelah lewatin lembah kekelaman kita berteriak lagi, Tuhan terowongan gelap, ujungnya aja nggak kelihatan. Tenang, jalan sama saya, ribet amat sih. Setelah udah lewatin semuanya, dia bilang gini, coba kamu lihat ke belakang. Bill, coba kamu lihat ke belakang. Waktu saya lihat ke belakang, kok bisa ya Tuhan? Aku dikasih kamar yang bagus, Tuhan bayarin rumah sakitnya, Tuhan begini. Ada suara lagi, kan sama saya jalannya. Ketika kita sudah lewati itu, dengan bangga kita bisa katakan apa? Engkau sahabatku ya Tuhan. Dia pencipta kita, dia tahu kita 100%. Pertanyaannya, kita kenal sama dia nggak? Itu sebabnya ada perjalanan iman. Itu sebabnya perjalanan iman gak cepat-cepat. Supaya kita kenal sama dia. Lewatin suka duka sama-sama dia. Itu sebabnya kalau ada masalah jangan nangis Bombay. Saya masih teringat anak saya ketika ada di lift sama saya, dia tarik-tarik celana saya selalu waktu masih kecil. Raina waktu masih segini tarik-tarik, Dad lift me up. Selalu ditarik-tarik celana saya untuk gendong dia, dan selalu kami terjebak di belakang lift yang paling belakang, dan selalu saya katakan, susah nak, susah gendongnya ini padat banget sama orang, nanti sabar ya gitu ya. Sampai satu hari saya nggak pernah lupa di 2004 kalau nggak salah, di Mall Kelapa Gading kami terjebak di lift paling belakang, dan di situ saya baru sadar, iya ya, anak saya tidak setinggi saya. Dia kan pendeknya segini. Kita berdiri di lift paling belakang itu kan pemandangannya nggak enak banget. Yang udah ketawa sudah dapat pewahyuan, yang belum ketawa tanya sama teman, maksudnya apa sih? Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kena duluan anak saya. Nah, ini sudah ketawa, sudah paham. Yang belum paham tanya lagi. Kalau masih nggak paham juga, nanti keluar dari sini naik lift. Cari yang rame, berdiri di belakang, terus begini. Oh iya, baru paham nanti ya. Di saat itu, ketika saya betul-betul paham, betul-betul dia nggak nyaman di situ, saya gendong. Saya paksa diri saya minta permisi sama Mas di depan. Maaf ya Mas, permisi ya, saya gendong. Waktu saya gendong, saya nggak pernah lupa, mukanya begini setelah digendong. Lega. Waktu mukanya lega, liftnya masih rame nggak? Masih. Terkadang lebih rame. Kenapa dia lega? Karena pandangannya setinggi pandangan saya. Dia ada di gendongan saya. Kalau lagi ada badai, bilang Tuhan gini, gendong aku Tuhan. Jangan nangis-nangis Bombay sama Tuhan. Gendong aku Tuhan. Tiba-tiba ada damai sejahtera. Tiba-tiba ada sukacita. Masalahnya masih ada. Oh masih ada. Saya setelah bersukacita, besoknya hasil darahnya nggak bagus. Melewati badai yang makin gelap. Makin nggak enak. Tapi ada sukacita. Tetapi ada damai sejahtera. Kenapa? Lagi digendong sama Tuhan. Lagi lihat pakai perspektifnya Tuhan. Nggak lihat di bawah situ lagi. Itu Tuhan. Jadi udah pasti ada ujian. Dan terakhir, setiap kali orang komitmen, pasti ada tandanya. Nggak mungkin enggak. Orang yang komit melakukan apa aja, pasti ada tandanya. Orang yang belajar suatu aspek kehidupan, ngobrol sama dia, kelihatan tandanya apa? Dia ahli ngomongnya. Sebelum ini saya ada di sebuah ibadah, duduk sama seorang banker. Wah, saya barusan tadi pagi belajar tentang proses banking yang luar biasa. Saya nggak ngerti. Ada tandanya, kenapa? Karena dia komit. Udah puluhan tahun di industri itu. Orang yang komit narkoba, ada tandanya juga, beler. Kalau ketemu, tandanya. Orang yang suka maintenance, kalau kita diajakin ngadu maintenance, lihat aja kalau dia mau lihat komitmennya, lihat tangannya nih, besar sebelah nggak? Kalau nggak besar sebelah, dia nggak komit maintenance. Tapi kalau dia besar sebelah, jagoan pasti tuh. Itu ada komitmen, selalu ada tandanya. Di kehidupan anak-anak Tuhan, setiap kali komitmen, ada tandanya, yaitu apa? Kesaksian hidup. Selalu begitu. Saya tutup dengan ayat ini ya. Lukas, pasalnya yang ke-24, ayat 38 sampai 39. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Tanda komitmen daripada Kristus. Inilah tandanya, tangan dan kakiku. Tandanya. Setiap kali ada kesaksian hidup, itu menjawab kebutuhan dan memberikan kesaksian bagi banyak orang.